He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
kita katakan namun berlimpah kasih-Mu. Amin. Yes. Semakin hari semakin berlimpah. Haleluya. Besar anugerah dengan lebih lagi
Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil kanak-kanak ini mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, Engkau memberkati mereka semuanya, Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya mohon maaf khususnya untuk yang mengikuti live streaming karena hari ini tidak bisa. Jadi jaringannya blank semua, jadi ini nggak bisa. Jadi nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikutinya bisa lihat di YouTube. Nanti ikutin aja di YouTube setelah ibadah ini selesai. Tapi untuk saat ini yang mengikuti live dimanapun saudara berada, kami mohon maaf karena ini di luar kendali saya. Jadi karena jaringan semuanya sudah kita coba dan memang bermasalah jaringannya sampai hari ini. Semuanya jaringannya bermasalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan belajar mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Terufa Lev. Ya, Terufa Lev atau artinya tombo hati atau obat hati, saudara. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-1 ayatnya 1 sampai dengan 18. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. Dan adalah seorang pria dari Ramatayim Sofim, dari wilayah perbukitan Efraim, dan namanya
dan namanya Elkana, anak Yeroham, anak Eliyahu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim. Dan dia mempunyai 2 istri, nama yang pertama adalah Hana, dan nama yang kedua adalah Penina. Dan Penina mempunyai beberapa anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan pria itu dari tahun ke tahun pergi ke kotanya, ke Silo, untuk beribadah dan mempersembahkan korban di hadapan Yahwe Sebaot. Dan kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam bagi Yahwe di sana. Dan ketika tiba harinya Elkana harus berkorban, maka dia harus memberikan bagian-bagian kepada Penina istrinya, dan kepada semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Dan kepada Hana dia memberikan 1 bagian, 2 kali lipat, karena dia mencintai Hana, dan Yahwe telah menutup kandungannya. Dan madunya membuatnya kesal, dia juga membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal karena Yahwe telah menutup kandungannya. Dan demikian Elkana melakukan tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahwe, Penina membuat gusar hatinya dan dia menangis dan tidak makan. Dan suaminya Elkana berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Dan mengapa hatimu menderita? Tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan Hana bangun setelah mereka makan dan minum di Silo. Dan Imam Eli sedang duduk di atas kursi dekat tiang pintu tempat suci Yahwe. Dan dia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahwe, dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, ya Yahwe Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini, dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini, dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahwe seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan terjadilah pada waktu ia berdoa terus-menerus di hadapan Yahwe, Eli memperhatikan mulutnya. Dan Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa dia mabuk. Dan Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh, dan aku tidak meminum anggur atau meminum minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahwe. Janganlah memandang rendah hambamu ini sebagai anak perempuan dursila, karena dari besarnya keluhanku dan kegusaranku aku telah berkata-kata sampai sekarang. Dan Eli menjawab serta berkata, pergilah dalam shalom, dan semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah engkau minta kepadanya. Dan Hana berkata, biarlah hambamu ini mendapat kemurahan dari pandanganmu. Dan wanita itu melanjutkan perjalanannya dan makan, dan wajahnya tidak muram lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahwe Elohim, kita di sini sudah melihat, kita sudah membaca sebuah kisah. Bagaimana kalau orang sedang mengalami pahit hati atau sakit hati, itu rasanya luar biasa. Jauh sebelum kita mengalami, kitab suci sudah mengajarkan dan memberi contoh seperti apa yang dialami oleh Hana, saudara. Setiap kali Hana itu ke bait Elohim atau ke bait Yahwe, Penina itu selalu, kalau orang bilang mungkin mencibir, atau juga bisa membuli atau mengolok-olok, saudara, karena dia tidak punya anak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahwe, bayangkan apa yang dialami oleh Hana ini terus-menerus terjadi.
Kalau itu dalam satu lingkungan rumah, apa tidak penderitaannya terus-menerus, menjadi sakit hati yang terus-menerus menumpuk. Bahkan sekalipun Elkana suaminya itu sangat mencintainya, bayangkan loh, suaminya sangat mengasihinya. Bahkan setiap dia memberikan persembahan, yang lain sudah dibagi-bagi, khusus Hana dikasih 2 bagian, artinya dikasih lebih. Tetapi toh dia tetap mengalami kepahitan hati. Ternyata yang membuat kepahitan hati itu bukan karena dia dikasih banyak materi, dikasih sayang. Yang membuat pahit hati itu sesuatu yang masuk dalam telinganya, masuk dalam telinganya dan sampai kepada hatinya. Sehingga sekali saya kasih tahu saudara, setiap orang sudah melemparkan perkataan, dan perkataan itu menyakiti hati orang, menyinggung orang, maka itu bisa membuat pahit hati yang berat. Makanya harus hati-hati. Sebagai anak-anak Elohim itu perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Jadi bukan hanya yang penting saya sudah selesai, tidak. Ternyata apa yang dialami oleh Hana seperti itu. Sampai dia katakan apa saudara? Suaminya dia katakan apa? Dia katakan begini saudara. Apakah aku nggak lebih baik daripada 10 anak laki-laki? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin memang dia sangat mencintai suaminya, tetapi begitu dilempar hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam hati saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pahit hati atau sakit hati Hana dicurahkan kepada Abah Yahweh. Nah ini bedanya orang zaman dulu, orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang pura-pura takut akan Tuhan. Ini bedanya di sini. Kalau orang yang takut akan Yahweh, begitu dia punya masalah larinya sama Tuhan. Dia larinya sama Bapak Yahweh, saudara. Dia datang mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Bapak Yahweh. Ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Tetapi begitu orang yang pura-pura takut akan Tuhan, dalam situasi yang sekarang dia curhat, isinya kayaknya Tuhan bangga, padahal dia keluh kesahnya bukan disampaikan kepada Tuhan, tapi disampaikannya kepada orang lain. Sehingga bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ini berbedanya saudara. Pahit hati, sakit hatinya Hana dicurahkan kepada Abah Yahweh. Bahkan saat dia berdoa, saking keluh kesahnya dia berdoa terus-menerus, apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Begitu dia keluh kesah terus dia ngomong sampai mulutnya itu ngomong, mungkin komat kamit lah. Sampai Imam Eli ngomong, kenapa kamu mabuk? Aku dipikirin dia, kalau bahasa kerennya ngomyang. Mungkin dipikirnya gitu, dia ngigau atau ngomong sampai dibilang kamu mabuk. Tidak, karena dia mencurahkan isi hatinya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, padahal apa yang dilakukan oleh Hana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia lakukan di mana saudara? Di mana? Di bait suci. Dia di bait Elohim, artinya di rumah Tuhan. Itu pun orang masih menganggap dia mengigau. Dan itu pun adalah imam, saudara. Seorang imam yang memang harusnya melayani umatnya, saudara. Tetapi sekali lagi, kadang konsepnya orang dengan konsepnya Tuhan itu berbeda, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat satu ayat Dafar Elohim. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Iom atau Ayub 5 ayat 2 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Gile evil yahara kaas uvotet tamit khina. Sebab sakit hati membunuh orang bodoh dan nafsu membunuh orang yang sederhana. Sekarang saudara perhatikan ayat ini, terus disimak baik-baik, pelan-pelan ya. Sebab sakit hati membunuh orang bodoh. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sebuah daftar Elohim. Kalau saya kasih ilustrasi saudara, saya punya racun. Kemudian racun ini saya kasihkan Mbak Yani lah, nggak biasa kayak ini. Mbak tolong diminum nih, wah racun ini pasti membuat segar. Mbak Yani minum nggak? Kenapa nggak Mbak Yani nggak minum? Karena racun
Nah, karena kalau diminum, yang mati saya apa Mbak Yani? Ya, Mbak Yani yang menerima dong, betul nggak? Sama perkataan hal negatif, kutuk, segala macam, yang lempar tinggal lempar saja saudara. Kalau itu kita terima dan dimasukkan ke dalam hati, yang sakit siapa? Kita yang menerima. Paham saudara? Wah, kita simpan, wah aku tadi diomong ini sama Pak Nowo nih, jelek, terus tak simpan terus. Yang rugi saya saudara. Masalah dosa urusannya Pak Nowo sama Tuhan, tapi yang rugi saya. Makanya kalau orang punya kepahitan, sakit hati untuk sembuh, untuk segala sesuatu, sulit dia untuk mengalami kesembuhannya. Kenapa bisa itu terjadi saudara? Karena itu tadi sebab sakit hati membunuh orang bodoh. Harusnya kita jangan simpan. Apa yang dilakukan oleh Hana, begitu dia dilempar hal-hal yang negatif, dia larinya kepada Tuhan. Dia larinya kepada Bapa Yahweh. Amin. Ini loh Bapa Yahweh itu kepahitan hatiku ini seperti ini. Setiap hari aku dibully. Setiap hari aku mengalami aniaya. Setiap hari aku mengalami terapi negatif dalam pikiran saya. Dia curahkan sama Tuhan. Kalau itu dicurahkan kepada orang yang salah, ini orang ini bisa jadi kompornya, justru bukan jadi kesembuhan, tapi bisa jadi masalah yang baru. Nah, larinya kepada Bapa Yahweh. Sebab sakit hati membunuh orang bodoh. Kata membunuh itu berarti mematikan saudara. Nggak bisa. Terus dan nafsu membunuh orang yang sederhana. Nanti saya kasih tahu kenapa nafsu membunuh orang yang sederhana. Kita lihat saudara ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, sakit hati membunuh orang bodoh. Kita akan lihat dulu saudara. Sakit hati akan membunuh orang bodoh. Yang pertama, orang yang sakit hati cenderung merugikan dirinya sendiri. Bukan orang lain, dirinya sendiri. Kalau dia menyimpan sakit hati itu atau kepahitan, yang rugi dia. Kita ini loh yang rugi yang menyimpannya. Karena begitu kita mengalami dendam, sakit, terus kita sendiri yang susah. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, coba bayangkan kalau kita mengalami seperti itu, numpuk terus. Makanya orang yang sakit hati, pahit hati cenderung merugikan diri sendiri. Makanya kitab suci, saudara yang dikasih Tuhan tadi dikatakan apa? Sebab sakit hati membunuh orang bodoh. Jadi jangan sampai kita bodoh. Harusnya kita pinter. Saya nggak mau menyimpan sakit hati dalam diri saya. Kalau orang melimpang, wah kamu tuh jahat. Enggak, saya anak Elohim, saya baik. Amin. Saya orang yang baik. Wah kamu itu pasti susah hidupmu, kamu menderita. Enggak, saya anak Bapa Yahweh pasti dibuat sukses. Wah kamu sakit ini gak ada obatnya. Enggak, saya anak Elohim, saya pasti sembuh. Amin. Jangan disimpan. Kalau kita melihat, wah kamu sakit, itu kemarin tempat saya cuman sakit batuk itu loh, orangnya langsung kejang meninggal. Simpen. Ya batuknya sekali, besoknya jadi batuk berkali-kali saudara. Tetapi kalau kita tolak, tidak, saya batuk hari ini dan seketika ini saya sembuh. Amin. Besoknya saudara nggak menyimpan lagi beban itu. Paham saudara? Terus kemudian yang kedua, orang yang sakit hati akan menyimpan kepahitan. Jadi kalau disimpan dan dia kepahitan terus. Makanya terus saudara yang dikatakan sakit hati itu membunuh orang bodoh. Jangan mau kita menyimpan hal-hal yang seperti itu. Kita adalah anak-anak Elohim yang dikasih kepandian dan kecerdasan. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kita mau menyimpan hal yang seperti itu. Wah, kowe tak delok saiki kok lemu men, bendut men, mangane mesti akeh, terus disimpan terus. Begitu sampai rumah bilang, "Kamu kok gak makan kenapa?" "Enggak." Diam. Besoknya, "Loh kamu rasa rapat?" "Enggak." Disimpan terus, "Aku ben kurus." Saudara yang dikasih mangan-mangane dhewe ya biarin aja saudara. Enggak perlu nanti wong bedino ngoco terus sampai koconya wah tambah lemu, lama-lama kacanya dipukul sampai pecah. Kok aku gak kurus-kurus ya? Gampang kalau mau kurus kan gitu saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak itu karena kita mendengarkan suara orang. Saya pernah ngasih ilustrasi kepada saudara, sebuah ilustrasi. Sekali waktu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada suami istri jalan nih. Kemudian dia naik keledai, suami istri ini. Keledai dinaikin 2 orang. Jalanlah.
Kemudian waktu dia lewat, ada orang lewat. Kemudian orang kok nggak tahu diri, sudah suami istri gendut-gendut naikin keledai. Kan kasihan dong keledainya, betul nggak saudara? Wah, akhirnya dia dengerin, karena dengerin omongan orang. Turunlah si suami, saudara yang nggak saudara. Akhirnya keledainya dinaikin istrinya, suaminya nuntun. Begitu lewat gang yang lain, ada orang lagi komen. Oh, wong suami takut istri kayak gitu. Istrinya suruh naik, dia takut nih sama istri kalau dia naikin keledainya. Mikir lagi, rubah lagi dia saudara. Wah, istrinya yang suruh turun, dia yang naik keledainya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lewat gang lagi saudara, orang bilang, oh orang suami nggak cinta istri ya kayak gitu. Masa istrinya suruh nuntun keledai dia naik dengan enaknya? Karena dia mendengarkan suara orang. Akhirnya dua-duanya dia nggak naik keledai, keledainya dituntun saudara. Kemudian saudara lewat yang lain lagi, orang akan bilang lagi, oh alah dasar orang bodoh punya keledai nggak dinaikin. Kapan dia akan selalu memikirkan dirinya? Kenapa? Kan selalu memikirkan omongannya orang. Ya nggak saudara? Sehingga tidak lama-lama keledainya digendong. Kalau orang selalu memikirkan orang lain, maksudnya memikirkan hal-hal yang negatif yang orang lemparkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, orang yang sakit hati tidak akan ada damai sejahtera atau salam. Selama dia menyimpan sakit hati, tidak ada damai. Susah saudara, karena pikirannya terus masuk ke dalam hatinya. Hal-hal yang negatif yang membuat dia tidak berkembang atau tidak bertumbuh. Kita lanjutkan. Makanya dikatakan sakit hati itu membunuh orang yang bodoh, karena dia tidak mau berpikir yang baik dan jernih. Kemudian yang kedua, nafsu membunuh orang yang sederhana. Loh, nafsu kok membunuh orang yang sederhana? Apa itu maksudnya? Kita akan lihat. Nafsu akan membunuh orang yang sederhana. Kita lihat. Yang pertama, orang yang bernafsu akan memaksakan diri untuk melakukan di luar kemampuannya. Padahal kalau dia itu tidak memiliki nafsu yang berlebihan, ya sudahlah. Jadi orang namanya opo anane. Artinya apa saudara? Apa adanya. Tidak perlu memaksakan kemampuannya. Aduh, aku punya motor biasa nih. Aduh, yang penting motor ini jalan sehat. Enggak apa-apa. Saya naikin. Saya bisa ibadah. Saya bisa usaha. Sudah. Tapi karena nafsunya, saudara, tidak mau sederhana. Sudahlah, motornya saya jual saja. Begitu sudah dijual, ganti yang baru buat usaha. Padahal usaha ini pasang surut, naik, turun. Kemudian dibeliin yang baru, yang tadi buat DP. Tiap bulan dia ngangsur. Sudah, kenapa seperti itu saudara? Akhirnya dia mikirkan, waduh, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa saudara. Sekarang kalau kita ngangsur nih, waduh, bayar nyicil nih. Wah, ini cukup nih. Setiap bulan saya nyicil cukup. Kemudian kalau anaknya masuk angin, buat nyicil motor atau berobat anaknya. Kira-kira yang mana yang dipilihkan? Prioritasnya yang mana? Ya berobat. Akhirnya nyicilnya tertunda. Begitu tertunda, kena denda numpuk terus. Lama-lama justru dia nggak punya motor, hilang semuanya. Habis. Kenapa? Karena nafsunya yang jauh lebih besar. Kenapa seperti itu saudara? Dulu ingat waktu saya masuk ke sini tahun 2004, pelayanan jalan kaki. Sampai kalau saya jalan kaki, terus kalau ke Semarang naik bis. Kadang kalau perlu ada motor pun, saya motor tak taruh di Salatiga, saya naik bis ke Solo, ke Semarang. Saya seperti itu. Saya tidak pernah mau memaksakan diri. Kalau seandainya kayak dulu, inget nih, saya dulu waktu ke Purwodadi nyewa mobil, kalau dulu nggak salah ingat itu L300, itu punyanya papanya si David tuh. Nah, terus saya bilang, Mas bawa aja mobilnya sendiri ke, saya nggak mau, lebih baik saya bayar, kamu yang nyetir. Kenapa? Karena saya nggak berisiko. Tapi ada orang yang gengsinya tinggi, sebenarnya enggak. Akhirnya minjemlah rental mobil, biayanya besar. Karena rental mobil itu biaya besar, bawa isi bensin sendiri, belum di jalan, resikonya jauh lebih besar saudara. Sehingga kalau memaksakan, begitu ada sesuatu sedikit, dia yang nanggung.
Nah ini orang yang tidak mau memaksakan diri jauh luar biasa. Orang yang bernafsu akan memaksakan diri untuk melakukan di luar kemampuannya. Sebenarnya aku nggak mampu, belum siap nih, saudara. Tetapi karena memaksakan diri, akhirnya dia yang menanggung. Kemudian yang kedua, orang yang bernafsu tidak bisa mengontrol dirinya. Ayo, kitab suci ajarkan, jikalau engkau sedang makan dengan seorang raja, taruhlah pisau di lehermu. Tahu maksudnya? Supaya kita tidak bernafsu. Ada aturan sopan santun yang kita gunakan. Oh, seharusnya makan itu seperti ini, saudara. Bukan istilahnya aju mumpung segala macam, tidak. Orang yang bernafsu tidak bisa. Kalau orang nafsu kan tidak bisa kontrol. Artinya gini, saudara, kalau orang yang bernafsu itu coba tinju, semakin dia ngawur mukulnya, nafsu pengen jatuhin yang musuhnya dengan santai, dia punya teknik, justru dia yang bahaya. Orang lomba lari yang larinya itu maraton, pertama lari dulu kenceng sampai tengah-tengah habis tenaganya. Tetapi orang yang santai terus, karena dia menghemat tenaganya, justru dia akan semakin kuat. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang yang bernafsu tidak bisa mengontrol. Makanya kalau orang yang bernafsu itu jangan pernah pergi ke mall. Ya boleh aja, tapi di luar, keliling aja. Tapi kalau masuk tidak, susah, karena semua pakaian warnanya apa jadinya hijau. Lihat ini hijau, lihat ini hijau, pengen terus, saudara. Lah kalau nggak bisa kontrol, susah, saudara. Sebenarnya saya tuh pengen bang, tapi kalau memang enggak, ya enggak usah. Nah kadang orang kehilangan fokusnya. Orang yang bernafsu itu tidak bisa mengontrol. Coba kalau nggak percaya, ada orang naik mobil. Kenapa sekarang ini anak-anak misalnya belum cukup umur sebenarnya dilarang naik motor? Karena dia belum bisa mengendalikan nafsunya. Bahaya. Begitu disalib, emosi, ngebut. Padahal belum bisa kontrol sebenarnya, saudara. Bagus tuh kayak Mas Slamet tuh, naik motor pelan tapi pasti. Salib yo salib, arti diisi terserah. Yang penting nyantai sampai tujuan. Nah itu bagus, saudara. Lah coba kalau Mas Slamet disalib langsung Pak Nowus. Lah kayak Pak Nowo kesel kemana? Magelang. Begitu disalib kebut, ya repot, saudara. Kalau saya disalib ya saliben, wis pelan-pelan, saudara. Terus yang ketiga, orang yang bernafsu akan merugikan dirinya sendiri. Nah, orang yang bernafsu itu merugikan diri sendiri, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, saudara. Orang yang bernafsu itu. Nah, kita lanjutkan. Tombok ati, saudara. Tombok ati atau terufah lelet tadi, tombok ati atau obat hati supaya tetap ada shalom dan hidup sesuai daftar Elohim. Kira-kira apa obat hatinya? Hana tadi melakukan hal yang luar biasa. Sampai kalau saudara tahu apa yang dilakukan Hana, nasarnya dipenuhi dengan luar biasa. Begitu Hana itu melahirkan anak, dan anak itu laki-laki, dan dia diberi nama Samuel. Anak itu benar seperti nazarnya. Apa yang dilakukan oleh Hana? Jikalau engkau ya Bapak Yahweh memang mengaruniakan aku anak laki-laki, maka anak itu akan 10 hidupnya akan aku persembahkan untuk melayani Bapak Yahweh. Dan memang siapa yang gak kenal Samuel? Bahkan hampir semua raja-raja Israel seperti Saul, Daud yang mengurapi adalah Samuel. Dan dia memang serahkan mulai sejak dari kecil pun. Bayangkan loh, kalau dipikir, kalau orang begitu punya anak kan seneng gak, saudara? Saya mulai nunggu udah lama terus gendong terus. Tapi tidak, Hana tetap melakukan nasarnya. Dia titipkan mulai sejak dari kecil pun, dia titipkan kepada Imam Eli untuk dididik. Coba bayangkan, aku nunggu sawen-uwen, begitu dapat tak sekolah ke, tak pondok ke neng bait suci supaya dia belajar. Tetap ngumpul terus gak? Kan enggak, saudara. Tetapi itulah yang penting, saya tetap untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Sampai Samuel dijamah sendiri oleh Bapak Yahweh. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu itu hati-hati, karena semua apa yang kita ucapkan akan terjadi dengan luar biasa. Banyak orang bernazar, makanya saya benar jujur, saya paling nggak seneng, nggak begitu menganjurkan orang untuk bernazar. Kalau saudara memang rindu mau memberkati, mau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, lakukan saja, tapi tidak perlu mengucapkan terlebih dahulu. Karena itu mengikat, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saya selalu jarang saya membuat di sini janji iman, enggak.
sudah persembahan saja. Itu tadi nanti orang yang nafsunya tinggi, gengsinya tinggi, bahaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah lagi seperti itu. Ya, tombok hati supaya tetap ada shalom dan hidup sesuai daftar Elohim. Yang pertama, selalu bersyukur. Tombok hatinya itu, obat hatinya itu selalu bersyukur dalam segala hal dalam menjalani kehidupan. Jadi kuncinya orang yang mau hidupnya nyaman itu wis bersyukur aja. Hari ini saya belum bisa makan, nggak apa-apa. Cuma nama nasi ya saya bersyukur. Karena banyak orang di luar yang belum tentu bisa makan seperti saya. Amin. Kalau saat ini saya masih bisa naik motor, sekalipun motor itu pun boros, knalpotnya bocor, saya bersyukur karena banyak orang yang pengen punya motor sampai hari ini nggak punya motor. Amin. Kalau saya bisa punya pakaian seperti ini, saya bersyukur karena banyak orang masih di luar sana tidak punya pakaian. Kalau saya masih bisa pakai talit, haleluya. Karena kalau beli talit pun susah, nggak gampang. Dan tidak semua orang bisa menerima talit. Betul nggak saudara? Artinya kita bersyukur, mengucap syukur dalam segala. Bersyukurlah dalam segala hal, apapun yang kita alami. Saya lagi nggak enak badan, saya bersyukur karena masih banyak orang yang sakit lebih daripada saya. Amin. Saya kalau ngobrol sama ibu saya, makanya saya kalau tak kunjungin, aduh aku sakitnya kayak gini. Padahal saya wajar. Makanya sakit sudah berapa tahun, puluhan tahun saya. Mungkin pengen hiburan, lihat suasana segar di luar. Tapi aku kayak gini toh, kapan saya sembuhnya? Saya bilang bersyukur. Karena banyak orang yang sampai hari ini terbaring di rumah sakit gak bisa apa-apa. Benar gak saudara? Mau ngapa-ngapain susah, mau bangun saja susah. Kita bersyukur makan sama nasinya ceting, gur karo sambal sama garam. Bersyukur. Karena banyak orang yang punya duit banyak tapi makan saja diatur, tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena sakit. Besok Pak, nak makan diatur ya segini. Nah, duitnya akeh, nenglar mangan itu diatur, susah. Kita mau makan apa saja bebas saudara. Apalagi nak neng kebun, wah makan apa jadi enak saudara. Makan popi saja di ladang, makan popi dikai sewi cetul sama unjelang dicemplungke, wah enak pol, ayam aja sampai 2 kopi, bayangin saudara. Artinya hal yang sederhana saudara. Kalau kita bisa nikmati, karena banyak orang yang nggak bisa gitu loh. Jadi selalu bersyukur dalam segala hal dalam menjalani kehidupan. Pokoknya selama kita masih hidup bernapas bersyukur saja. Kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sebentar, ini saya naikkan dulu ya. Nih, saya kasih gambar ini nih, gambar sederhana saudara. Tetapi dampaknya kalau kita cermati luar biasa. Saudara tahu nggak nih? Orang ini nggak bisa jalan, dia naik kursi roda. Tapi dia bisa bersyukur karena dia tidak kehujanan. Yang kehujanan sebelahnya bersyukur karena saya bisa mayungin. Tapi saya bisa jalan. Kalau dua-duanya saling bersyukur, orang saling melengkapi. Amin. Paham sudah? Saudara dikasih untuk, coba kalau nggak percaya saudara nih, saudara punya nasi banyak, sebelah saudara, tetangga saudara punya lauknya banyak. Tapi kalau saudara masing-masing egois, saudara cuma ngerasakin nasi tok, sing siji ngerasakin lauk tok. Tapi kalau saudara bisa berbagi, bagus. Sing orang duwe lauk iso ngerasakin lauk, yang nggak punya nasi ngerasakin nasi. Amin. Saudara dikasih, ini hal yang bagus itu kayak gitu saudara. Saling kita mengerti dan berbagi. Kemudian kita lihat nih ayatnya. Ya, 1 Tesalonikim atau 1 Tesalonika 5 18. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hodu al-kaldafar kisehu retson Elohim lagabehem bamasyah Yeshua. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena ini kehendak Elohim dalam Masya Yeshua bagi kamu. Jadi ternyata mengucap syukur itu bukan kehendaknya kita, tapi kehendaknya Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala karena ini kehendaknya Elohim. Jadi kalau kita bersyukur berarti kita sudah menjadi pelaku daftar Elohim untuk melakukan kehendaknya. Amin. Sederhana loh saudara, mengucap syukur. Kowe wingi lho diomongin wong ini, biarin nggak apa-apa, tetap aja bersyukur nggak apa-apa. Mungkin dia lagi kilaf, selesai. Saudara, kita nggak buka celah tambah panjang, jangan terus malah
Kowe wingi diomongin wong apa ngomongnya? Ngomongnya apa? Terus piye? Apa meneh? Wah, tambah ruwet lagi saudara. Tidak, wis biarin saja sudah. Aku wingi weruh lho, ngene Pak Yosep mangan gur karo Pok Ceh tok. Ya enggak apa-apa, bersyukur ada Pok Ceh. Enggak perlu kepo, terus dikei apa wae. Coba, enggak perlu sampai seperti itu sudah. Kita tetap biasa saja lakukan. Amin. Jadi kalau kita bisa menikmati hidup ini, wah luar biasa saudara. Kemudian yang kedua, tetap selalu bersukacita. Selain bersyukur, bersukacita karena akan berdampak pada kesehatan diri kita sendiri. Sekarang saya kasih tahu saudara, jujur nih, ini jujur nih ngomong nih. Di rumah sekarang ini yang lauknya 5 macam angkat tangan. Ada 3. Misalnya saya tahu, tempe, greh, 3 tuh. Yang 3 siapa? Ada 2. Ada 2. 1. Yang lauknya 1. Nasi punya lauk. Yang punya nasi tapi punya lauk siapa? Nah, terus siapa lagi? Yang punya nasi tok. Yang nggak punya nasi, nggak punya lauk. Nah, pasti semuanya punya kan? Tapi kalau kita nggak ngomong, orang juga nggak tahu. Kita nggak punya apa-apa, asal kita nggak kepo, kita nggak juga cerita obral kemana-mana, orang yang nggak tahu. Betul nggak saudara? Saudara kalau nggak percaya, saudara makan saja sama uban adas atau sayur adas, tahu ya adas ya. Terus begitu keluar, saudara begini nih, ngerti nih mangan daging? Betul nggak saudara? Coba saudara makan loh, makan sama sayur adas sambel nih, tapi keluar sambil begini. Orang tahunya kita makan daging, betul walah ini. Padahal uban begitu dibuka kok hijau. Saudara ya kan, orang nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kita cerita sama orang ngomong sana sini, justru yang membuat itu kita sendiri. Sama dengan saudara nggak nyaman, makanya ada orang yang kadang begitu sakit dia diam. Karena dia ingin merasakan dirinya sendiri, bahkan kadang istrinya nggak dikasih tahu saudara. Sehingga apa yang terjadi begitu dia dan karena dia ingin menyimpan, orang nggak ada yang tahu. Nah seringkali justru kita membuat tetaplah selalu bersukacita, tetap aja di rumah kenyang nggak kenyang tetap sukacita, seneng apapun kondisinya tetap haleluya. Orang nggak tahu kesusahan kita, amin. Tetapi kita sidik ngeluh, aduh, setiap keluar aku namanya Pak, ini saya ke rumah Pak Nowo, aduh sinta lulus perlu, aduh, mana Pak Nowo biar keprosoi, wah Pak Gembala datang kok ngelus-ngelus perut nih. Jangan-jangan belum makan nih, Bu Nowo lari nih, boleh Indomie, Pak makan dulu, saya udah kenyang, padahal terus perut saudara. Ya orang nggak perlu sampai tunjukin seperti itu, paham saudara? Jadi kita biasa saja jadi orang, jadi tetaplah selalu bersukacita. Ternyata hasil riset itu membuktikan orang yang selalu bersukacita, satu, dia tetap awet muda. Orang yang senantiasa bersukacita, dia awet muda, dia tetap fresh. Oh saudara nggak perlu make upan, nggak perlu pakai skincare, nggak perlu pakai apa, tetap saja saudara itu fresh, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tetap bersukacita, seneng. Tapi kalau saudara cemberut terus, jujur loh, ini saya bugem nih ke pasar, dia cerita sama saya nggak mau beli ke situ. Kenapa? Orangnya cemberut terus. Nah, kalau cemberut nih orang sudah ditukoni. Saudara, makanya saya kalau lihat dulu kayak Bu Marta itu kalau jualan, ayo Bu, Pak, saya ganteng, saya ayu-ayu. Nah, orang yang nggak pengen gara-gara diloknya ayu, kok ganteng moro, saudara. Sampai tak lihat ini dodol pisang goreng karo nganu iki regane 3.000. Ning kene Rp1.000. Di sana 3.000 gara-gara wong sing tuku dilek, "Wih, ayu men pas, kok ganteng men." Tuku saudara. Orangnya seneng karena dibuat bahagia dulu saudara. Jadi tetaplah selalu bersukacita. Amin. Amin. Lihat saudara, saya makanya paling anti dengan ribut, berantem, bersungut-sungut, malas saya. Karena itu membuat suasananya nggak nyaman. Kemudian lihat ayatnya. Misrai atau Amsal 17 ayat 22. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Let samea yeitif gea ruah nakea teyak mesgarim. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa saudara? Kalau kita gembira itu sukacita, membuat imun tubuh kita itu justru semakin naik.
pasti sehat, saudara. Terus, tapi kalau kita semangat, artinya semangatnya dikatakan berruah, rohnya itu nggak ada semangat sama sekali. Justru itu mengeringkan tulang. Orang sakit apapun wis pasrah, nggak mau punya semangat hidup, gampang drop. Tetapi sakit apapun, tapi kalau dia punya semangat yang kuat, sesakit apapun Tuhan akan buat dia menjadi sehat. Amin. Yang terakhir saudara, menjalani hidup dengan apa adanya. Ya, artinya tidak memaksakan diri, nggak perlu ngongso. Menjalani hidup itu dengan apa adanya, tidak perlu ngongso. Kalau ngongso itu terus kita kerja terus, pikirnya wah segala macam. Makanya orang hidup itu butuh refreshing. Saya sekali waktu ya ibadah, kayak gembala pun, pendeta pun ya nggak harus khotbah. Terus sekali waktu saya harus mendengarkan khotbah orang lain. Makanya kenapa kalau di MK saya selalu entah kadang Pak Nowo, kadang Pak Yosef, kadang Pak Bambang, kadang Bugem, kadang Mas Slamet, kadang mungkin Rio, yang lainnya, saya ingin mendengarkan juga. Banyak hal yang nanti saya juga dapat. Sama Rio itu nyanyi, terus sekali waktu saya kalau di rumah saya dengerin, dia juga kadang dengerin orang nyanyi juga, gitu loh saudara. Artinya kenapa? Kadang kita harus saling berbagi. Nah inilah menjalani hidup itu dengan apa adanya. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya tidak memaksakan, nggak perlu memaksakan diri. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri, wah harus begini terus. Nanti kalau kita memaksakan diri, nafsu kita yang keluar. Kita belum punya kemampuan, waduh baru lihat, wah sebelah kok beli lemari baru, aku besok beli lemari baru. Wah tak lihat sebelahnya beli kulkas, saya besok 2 pintu. Kalau besok saya beli mesin cuci, saya besok juga. Tidak perlu sudah. Artinya hiduplah apa adanya. Justru nggak perlu pakai mesin cuci, begini malah sehat, ya nggak? Saudara yang dikasih Tuhan, betul. Wes gila sih, gosok pun ya sama. Lama-lama orang kita ini dimanja sudah. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil, orang dari tempatnya Gubus, Ngelelo, Batur itu kalau ke pasar Getasan itu nyunggi jalan kaki. Tapi sekarang tak lihat cuman Getasan loh, dari rumah saya ke pasar naik motor. Makanya jalan kakinya jarang saudara. Wong saya ngalamin mau ke ladang gue stok istirahatnya 3 kali ya. Saking beratnya. Karena apa? Karena nggak pernah dilatih saudara. Dulu orang mau sekolah jalan kaki, sekarang anak kecil SMP udah dikasih motor. Artinya semakin hari semakin berkurang rasa untuk dirinya menjaga polanya. Menjalani hidup dengan apa adanya, artinya tidak perlu memaksakan. Amin. Sekali lagi, Kehilal Todulah Yahweh tidak perlu memaksa. Ayatnya di sana, Galatia 6 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa iski Yosef beene kama neksaf hubioto kilima mat huet nafsu. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, ia menipu diri sendiri. Gak perlu lihat diri kita sendiri. Ya, wis menyangka aku mampu segala macam. Nah, artinya saudara, kita menjalani hidup apa adanya. Kalau selama saya masih hidup, berarti Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk, 1, 2, 3. Dafar Elohim menjadi obat hati dalam menjalani kehidupan sehat jasmani dan rohani bersama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian untuk kita masuk hadirat Bapak yang kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadiratnya Bapak Yahweh. Kita angkat pujian Bitfila, amin.
hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yevarega Yahweh wa yismirega. Yer Yahweh panai likawe kunega. Yeksa Yahweh panai lika uyasip lika shalom. Barang basade kami kastero sunika barang kami serteka barang babu ika bertabetseteka barang Yahweh elinu menalam besemadana Yesus Masih baru apres kila olam fae.